Sang juara tidak terbentuk dalam satu hari. Hanya yang mampu berdiri ketika terjatuh dan mampu bertahan ketika yang lain menyerah. Begitupun dengan Fakultas Kedokteran Hewan UB. Di usianya yang ke-14 tahun, masih banyak cerita yang belum tersampaikan tentang perjuangan, pengorbanan, kerja keras, dan harapan. Inilah cerita kita. Memang betul-betul disinilah kita mengawali Fakultas Kedokteran Hewan yang sebetulnya awalnya itu adalah penugasan dari Pak Rektor yang diawali dari pembicaraan dengan PB, Bu Wiwi waktu itu. Kemudian diseriuskan untuk ditugaskan pada kami 5 orang perempuan, dokter hewan perempuan, yang sebetulnya kami tersebar. Kita berlima. Kita belajar dari satu Fakultas Kedokteran Hewan satu dan yang lain, dan responnya luar biasa. Semua Fakultas Kedokteran Hewan Indonesia sangat membantu. Kemudian kenapa kok namanya program? Karena program itu di bawah rektor. Jadi kami mengawali semua di backup oleh rektor. Kita ngurus kedikti dan seterusnya. Tetapi secara teknis dibantu oleh Fakultas Kedokteran waktu itu almarhum Dr. Samsul. Program kedokteran hewan mulai menerima mahasiswa baru di tahun 2008. Berarti persiapannya hanya 1 tahun. Saat itu masih hanya punya satu kelas yang di ujung yang sekarang jadi klinik. Setelah itu mulai 2008 tuh kami masih terbatas semuanya peralatan 2 komputer dan 1 printer, dan tidak ada internet waktu pada saat itu. Jadi saya sempat mengalami kepingin koneksi internet, ada laptop, jadi harus di bawah pohon nangka waktu itu. Namanya adalah Angkatan Gametogenesis, angkatan yang masuk pada saat PKH waktu itu pertama kali berdiri tahun 2008. Hanya ada 48 mahasiswa saat itu, dan saya termasuk dosen yang pertama mengajar di PKH bersama dengan beberapa dosen senior yang lain, sehingga kami sangat dekat sekali dengan mahasiswa karena juga tidak terlalu banyak mahasiswanya, tidak seperti sekarang, sehingga kegiatan-kegiatan kemahasiswaan kita juga selalu dilibatkan. Kebetulan saya angkatan kedua dari FKHUB. Dulu angkatan 2009 ya, saya masuknya angkatan 2009, di mana waktu itu kami masih untuk kemahasiswaannya masih dibarengkan dengan kolega kita dari Fakultas Kedokteran. Jadi saya dulu ospek PK2 ya, PK2 Maba, kerimanya itu masih sama Fakultas Kedokteran. Kita lihat di situ ada ruang-ruang di bawah, itu ada lab mikro, ada lab parasit, ada lab apalagi saya lupa ya, Kesmafet mungkin ya. Kemudian ini kita pakai, ruangan ini juga kita pakai dulu berganti-ganti. Dulu pernah menjadi ruang admin, pernah menjadi ruang praktikum, pernah juga menjadi ruang kelas. Sebenarnya yang pertama kali membuka kelas itu sebenarnya Mas Iwan ya, dari mulai bersih-bersih sebelum perkuliahan itu. Jadi Mas Iwan yang bersih-bersih, yang Bapak Talah dengan Prof Pratiwi, jadi sempat Prof Pratiwi itu sempat ikut bersih-bersih juga waktu itu. Jadi sampai ngepel bantu Mas Iwan itu. Kami langsung melawan tugas itu ya, awal tugas itu ya menyiapkan kelas LCD waktu itu, jadi masih digotong-gotong itu. Patologi klinik itu masih di kedokteran farmako, terus embriologi itu dulu masih di embriologi, biokimia masih di MIPA. Jadi kami nomaden ke sana kemari dulu praktikumnya. Ruang inilah sebetulnya yang membuat kita, mohon maaf ya, alhamdulillah mampu bekerja dengan konsentrasi. Nah, disinilah kita bekerja keras dengan segala dinamikanya begitu. Apakah itu bekerja keras dalam memenuhi persyaratan sebuah status fakultas di dalam fisik, atau memenuhi persyaratan status administrasi, karena kita harus merekrut dosen-dosen. Sebelum saya ada dokter Diah dan dokter analis itu yang muda-muda, dan kebetulan selain itu juga ada dokter Aldila juga, dan kami waktu itu memang
berangkat dari laboratorium. Momen yang paling saya ingat dan paling tidak akan saya lupakan adalah ketika kita masih banyak membutuhkan bantuan dari fakultas yang lain, yaitu kita masih sering melakukan praktikum di Fakultas Kedokteran, di Fakultas MIPA, bahkan mungkin juga di Fakultas Peternakan karena laboratorium kita masih terbatas, sehingga ya kita harus berinteraksi juga dengan dosen maupun juga mahasiswa dari fakultas-fakultas tersebut. Dan saya menikmati selama di sini. Tapi mungkin berat, ya. Ada beberapa bagian yang beberapa kesempatan itu berat, ya. Saya kira kerja dimanapun berat, ya. Jenuh, lelah, pasti. Tapi saya kira itu bukan duka jika kita bekerja di tempat yang sesuai seperti yang kita inginkan. Jadi ini masih kelas kita yang kita pakai dulu, ya. Semua perbaikan. Dan rencananya dulu Pak Rektor sudah memutuskan bahwa dari koperasi sana sampai ke gedung akhir ini kita akan dibangunkan gedung PKH 8 lantai. Masyarakat sekitar tidak setuju dan lagi menurut peraturan tidak boleh, harus ada selang, padahal kita nggak punya. Kalau diajukan ini habis. Bekas Fakultas Pasca Sarjana dan itu diberikan oleh Kedokteran Hewan, dan saat itu akreditasi pertama program studi satu fakultas yang mempunyai akreditasi pertama tentang sarjana dan profesi adalah Fakultas Kedokteran Hewan. Kita dipindahkan di sini, ini adalah dekanat atas, administrasi juga di atas, di bawah ini ada ruang kuliah yang bentuknya L. Jumlah mahasiswa makin banyak, kelas harus kelas size itu 40, sehingga kita kekurangan. Akhirnya kita diberi Pak Rektor di perpustakaan. Kuliah juga masih di kampus 1 dulu, semester 1 sampai semester 2 di perpus lantai 4, terus pindah ke gedung yang sekarang ditempati oleh teman-teman dari Teknik Kimia. Saya bangga mempunyai mahasiswa Fakultas Kedokteran angkatan pertama dan kedua. Angkatan 2008 dan 2009, bagaimana kita membuka klinik hewan pendidikan Fakultas Kedokteran Hewan. Belum punya gedungnya, kita pakai sebelah Widyaloka, kita pakai gedung kebudayaan itu adalah kita resmikan, pura-puranya adalah klinik Fakultas Kedokteran Hewan. Dan itu sangat membanggakan kami. Sebetulnya kehidupan mahasiswa itu bukan hanya terkurung pada ruang-ruang kelas formal yang mempelajari ilmu secara akademis saja, tapi juga bagaimana kita mengembangkan diri, menambah kapasitas diri kita sebagai mahasiswa melalui kelembagaan, melalui organisasi. Kerjasama luar negeri itu kita sudah ada dengan Australia, kemudian dengan SEAFSA, itu ASEAN, Filipina, kemudian Thailand, kita juga ke sana. Jadi Fakultas Kedokteran Hewan dari nyaman di pinggir jalan, di Jalan Maijen Haryono yang luar biasa bagus, menduduki mantan gedung rektorat, luar biasa. Kita diminta pindah di desa sana, di kabupaten, meskipun di perumahan elit, itu adalah suatu tantangan. Kita harus memindah semua peralatan, kita harus pelan-pelan. Dan tentunya kita kayak membuka hutan. Jadi pada saat itu banyak mahasiswa yang kesurupan dan yang lain-lain. Perjuangan selama membesarkan FKH selama 14 tahun ke depan ini tentu merupakan sebuah proses yang panjang. Tidak ada sesuatu capaian yang instan. Semuanya pasti membutuhkan suatu perjuangan yang luar biasa. Kemudian dosen juga saat itu masih belum banyak. Tidak seperti saat ini, kita sudah punya 42 dosen, tetapi dengan kerja keras yang luar biasa dari para pemimpinan terdahulu, tentu mereka sangat berjasa sekali untuk bisa meningkatkan FKH sedikit demi sedikit. Tentu juga semua bekerja keras untuk terus bagaimana membangun FKH ini menjadi lebih baik dari hari ke hari. Hingga saat ini kami hanya tinggal meneruskan saja, sehingga kita bisa membawa FKH yang diharapkan bukan hanya lari, tapi kita bisa terbang. Kita ingin terbang untuk bisa membawa FKH ini maju, kemudian juga bisa bereputasi tentunya bukan hanya di tingkat nasional, namun juga di tingkat internasional. Terus go internasional karena kita sudah unggul sekarang. Jadi saya kira di Indonesia kita sudah
sejajar dengan FK terbaik. Saya berharap semoga saya bersama dengan teman-teman yang ada di FK ini tetap solid, tetap kuat untuk terus dapat memajukan FKH. Tentu banyak tantangan, tentu banyak sekali halangan dan mungkin juga rintangan yang harus kami hadapi. Tapi dengan bergandengan erat itu, insya Allah kita akan terus semakin kuat untuk dapat membawa FKH ini terus maju ke depan. Kami juga ingin FKH ini akan semakin tumbuh indah, menjadi suatu kebanggaan di UB ini, dan juga akan bisa terus menghasilkan alumni-alumni dokter hewan yang bermekaran indah, memberikan manfaat kepada masyarakat, dan juga tidak kalah cantik dengan lulusan dokter hewan dari FKH lain yang jauh lebih senior daripada UB. Fakultas Kedokteran Hewan yang terkemuka menjadi sentral untuk belajar bidang-bidang tertentu yang menjadi kebanggaan Fakultas Kedokteran Hewan. Semoga terus berkiprah dan tentunya akan berani melangkah, mempunyai akreditasi internasional, reputasi internasional, apalagi nanti bisa ambil salah satu QS subjek Universitas Brawijaya dengan bidang kedokteran hewan. Jagalah profesi veteriner medik baik-baik. Tetap veteriner medik harus dijaga, dan cobalah bagaimana kita kuat di dalam kancah pemerintahan, di dalam masyarakat, bangsa dan negara. Terutama kita menunjukkan UB bahwa kita adalah salah satu dari fakultas di UB yang bisa dibanggakan. Jaya profesi veteriner. Kita ada untuk memulai, kita ada untuk membuatmu mengerti, kita ada untuk menuntun langkahmu menuju cita-cita, dan kita ada untuk merubah dunia. Dirgahayu FKH UB ke-14, unggul dan tangguh berinovasi menuju reputasi internasional.